Oke, selamat pagi. Sotiotu Namo Buddhaya. Semoga berkah kebaikan selalu menyelimuti kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran agama Buddha. Kita akan masuk ke bab 3 yaitu kriteria agama Buddha. Nah, kriteria agama Buddha itu nanti kita mempelajari apa saja sih? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Agama Buddha. Agama Buddha atau sering disebut Buddha Dhamma atau Buddha Dharma dipeluk oleh hampir 1 miliar penduduk dunia di berbagai negara. Nah, Buddha Dhamma atau Buddha Dharma ini perbedaannya cuma ada kalau Buddha Dhamma itu dari bahasa Pali. Kalau Buddha Dharma itu bahasa Sanskerta, itu aja ya. Intinya sama, tetap agama Buddha atau ajaran Buddha. Itu ya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Agama Buddha, negara-negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha, yaitu ada beberapa negara di Asia terutama ya, seperti Thailand, Sri Lanka, Burma, Nepal, Tibet, Jepang, Korea, Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Taiwan. Itu negara-negara yang kebanyakan penduduknya itu memeluk agama Buddha. Nah, kita lanjut ke subpoin 2. Di samping itu, yang cukup banyak umat Buddhanya yaitu di Singapura, Malaysia, India, dan Indonesia. Mungkin ada pertanyaan, loh Pak, bukannya agama Buddha itu muncul dari India ya? Tapi kok India cuma masuk kategori kedua, cukup banyak umat aja, bukan negara-negara yang sebagian besar penduduknya umat Buddha. Ya, kita perlu ingat bahwasanya awal agama Buddha muncul dulu di India, itu udah ada kepercayaan tradisi di sana, yaitu Brahmanisme yang sekarang menjadi Hindu. Nah, di India ini sebagian besar penduduknya memeluk agama Hindu, bukan agama Buddha gitu. Itu kenapa di negara India ini umat Buddhanya hanya cukup banyak aja, nggak sebagian besar gitu ya. Oke, kita lanjut. Agama Buddha dibabarkan oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama lahir pada tahun 623 sebelum Masehi. Lokasinya ada di Taman Lumbini, India bagian utara. Sekarang masuk menjadi bagian dari negara Nepal ya. Besok kalau kalian mau Damayatra bisa ke Hindia ini. Lanjut lagi. Beliau mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya. Sebagai peringatan di sana didirikan Wihara Mahabodhi. Nah, untuk menunjukkan lokasi ini ya. Pada usia 35 tahun, pada usia 35 tahun beliau mencapai penerangan sempurna ini ya. Selama 45 tahun mengajarkan ajaran yang didapatnya ke berbagai daerah di Hindia dengan berjalan kaki. Luas Hindia itu susah ya kalau kita ukur dengan jarak gitu ya. Tapi Sang Buddha bisa menembusnya dengan jalan kaki. Itu menunjukkan semangat dari Sang Buddha ini untuk mengajarkan ajaran pembebasan kepada kita sebagai manusia supaya bisa terbebas dari kelahiran, sakit, tua, dan kematian. Itu semangatnya luar biasa sekali ya. Kemudian lanjut, beliau parinibbana di Kusinara pada usia 80 tahun. Nah, untuk kelahiran, kemudian usia penerangan sempurna, masa mengajarkan Dharma, serta parinibbana Sang Buddha, saya rasa kalian sudah pernah belajar di sekolah dasar dulu ya. Jadi kita bisa lewati aja. Nah, ini yang terpenting. Semua ajaran Buddha Gautama sekarang tertulis dalam kitab Tripitaka kalau dalam bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Pali tertulis dalam kitab Tipitaka. Tipitaka berarti 3 keranjang atau 3 himpunan. Tripitaka terdiri dari
Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka ini berisi tentang peraturan-peraturan. Sutta berisi tentang khotbah-khotbah, dan Abhidhamma Pitaka berisi tentang ajaran yang tertinggi, pikiran. Di dalam Abhidhamma ini kita belajar tentang pikiran. Oke, lanjut. Tipitaka atau Tripitaka. Vinaya Pitaka berisi tata tertib. Nah, ini peraturan kan. Kemudian Sutta Pitaka berisi tentang khotbah-khotbah. Abhidhamma berisi tentang ajaran metafisika dan ilmu kejiwaan. Pikiran itu sendiri masukkan dalam kejiwaan itu ya. Pokok dasar agama Buddha. Ada 4 pokok dasar agama Buddha. Nah, ini subfokusnya aja ya, bukan berarti agama Buddha itu cuma ini, enggak. Di dalamnya terdapat beberapa penjabaran-penjabaran juga gitu ya. Pokok dasar ajaran Buddha meliputi yang pertama, 4 kesunyatan mulia, Cattari Arya Sacani, kemudian hukum 3 cora umum atau tilakana, hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau panicca samuppada, dan hukum karma. Ini subpokok materi dalam ajaran agama Buddha gitu ya. Ada 4 hari raya dalam agama Buddha. Pertama Dewaisa, Asada, Katina, dan Maghabuja. Ini udah bisa dipelajari sendiri ya. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Dalam video ini saya akhiri. Selamat pagi, Sotiotu Namo Buddhaya.